Berbeda dengan kita manusia. Ada orang yang berbuat baik pada kita, ya wis akeh laline lah awak dhewe nggih. Nah, Gusti Allah mboten, kita berbuat baik kepada Allah sehari ini 1000 kali tercatat dengan rapi dan cepat. Nah, kemudian dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah janji la udhi'u amala amilin, tidak menyia-nyiakan. Artinya tidak menghilangkan, tidak melenyapkan, tidak melupakan amal seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian itu adalah termasuk dari sebagian yang lain. Artinya bahlanang bahwatun iku podo, ora dibeda-beda nabi Allah Subhanahu wa taala. Oleh wong lanang iku ibadahe yakmene ganjaran sakmene wedok sakmene, enggak ada beda-bedanya. Karena pada hakikatnya dijelaskan di sini oleh Allah, ba'dukum mim ba'd, sebagian kalian itu adalah sebagian dari yang lain. Wong lanang ya teko wong wedok ya teko wong lanang. Lek diurut-urut dadi siji. Ngoten. Diurut-urut akhirnya tiba dadi Nabi Adam lah. Siti Hawa niku nggih teko Nabi Adam. Nabi Adam teko Gusti Allah. Jadi Gusti Allah orang beda-beda. No amale wong siji ambek wong liyane. Oh iku ganteng amale apik. Kayak ono wong elek amale apik. Beda mboten. Nah, mboten. Jadi Allah tidak memandang rupa. Allah tidak memandang jenis kelamin, tapi sing dipandang oleh Allah napa? Amal solehnya. Niat napa? Amal dan hatinya, hati dan amalnya. Ya betul gini hadis sini la yandurullah ila suwarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah gak ndelok rupa sira kabeh, tapi sing ndelok Gusti Allah iku ati sira kabeh lan amal sira kabeh. Atine lek ikhlas, amale ikhlas, terus amale bener, ya mesti oleh balasan teko Allah Subhanahu wa ta'ala. Baraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian tafsir Al-Quran rahimakumullah wa hafidhakumullah. Mudah-mudahan hadir kita mencari ilmu Allah di sini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang ulil albab. Masih ingat siapa ulil albab? Ulil albab itu yang menggunakan hatinya untuk sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggunakan akal pikirannya untuk mencari dalil agar bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah ulil albab. Jadi ndelok langit eling Gusti Allah, ndelok gunung eling Gusti Allah. Begitu. Nanti melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka kemudian faham dari pengetahuannya dan
keimanan itu muncul dari pemahamannya, sehingga keimanannya sangat kuat. Akal pikirannya digunakan untuk mencari dalil kebenaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya seseorang yang faham, yang berilmu itu beda dengan keimanan orang yang tidak faham. Karena keimanan yang di atas dasar pemahaman yang baik itu akan semakin kuat. Makanya ilmuwan niki lek kadung iman nang Gusti Allah. Banyak orang-orang luar setelah meneliti sesuatu ternyata mereka sadar bahwa itu sudah tertulis di Al-Qur'an, akhirnya beriman. Sehingga keimanan sangat kuat. Doanya di antara doa ulil albab adalah Rabbana innana sami'na. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabb itu mempunyai makna pencipta, pemelihara, dan pengatur. Pencipta, pemelihara, dan pengatur. Nah, wahai pencipta kami, pengatur kami, pemelihara kami, innana, sesungguhnya kami sami'ana, telah mendengarkan munadian, seorang penyeru. Napa penyeru? Napa penyeru? Enten sing paham? Mengajak, orang yang mengajak. Sesungguhnya kami telah mendengarkan orang yang mengajak, seorang pengajak, yunadi, yang mengajak lil imani, terhadap keimanan. Siapa yang dimaksud munadi yunadi lil iman di sini? Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu mengajak kepada keimanan, penyeru kepada keimanan. Banyak penyeru di dunia ini. Penyeru ke dunia, wadah, banyak sekali yang mengajak kepada keduniaan. Tapi Kanjeng Nabi khusus mengajak kepada keimanan, di mana keimanan itulah yang menyelamatkan manusia dan di dunia. Sedangkan penyeru dunia ini belum tentu bisa menyelamatkan sampai ke akhirat. An aminu, seorang penyeru atau seorang pengajak yaitu Rasulullah kepada keimanan. An aminu, berimanlah kalian semua. Birabbikum, kepada Tuhan pencipta kalian. Fa'amanna, maka kami beriman, kata orang-orang ulul albab. Jadi fa di sini mempunyai makna tidak lama, cepat. Jadi ketika ada seruan keimanan, mereka langsung menyambut dengan keimanan. Mereka beriman. Jadi orang ngenteni sik, tak ngenteni pensiun sik tak iman misalnya. Sik tak ngenteni pensiun sik tak jamaah nang masjid, boten. Jadi ketika ada seruan keimanan, maka ulil albab yang disebutkan di dalam ayat ini sampai diabadikan oleh Allah, mereka ketika mendengar seruan dari Kanjeng Nabi, mereka terus cepat-cepat beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa orang-orang ulil albab. Ada 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kalau kali panjenengan nggih sangat baik sekali untuk meniru doa para ulil albab ini. Apa itu? Pertama adalah faghfir lana, Tuhan kami, maka ampunilah, lana, bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Artinya di sini mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dzunub itu jamak daripada dzambun, yang diambil dari akar kata dzanaba. Dzanaba itu adalah sesuatu yang datang di kemudian hari. Seseorang yang berbuat
dosa, mari misalnya mari nyolongi saiki, tapi dosa yang dirasakan meneh lusa terus, dosa yang dirasakan itu sesuatu yang datang kemudian. Maka dari itu doa ulil albab memohon kepada Allah, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi diampuni, minta pengampunan dosa-dosa yang pernah dilakukan itu. Wa kaffir anna sayyi'atina, wa kaffir, dan hapuskanlah anna dari kami sayyi'atina, kesalahan-kesalahan kami. Minta dihapuskan dari semua kesalahan. Kalau dosa itu yang sudah dilakukan kemarin, terus kafir anna itu yang sekarang. Kafir anna itu minta penghapusan kesalahan yang dilakukan sekarang, yang mana setiap kesalahan itu dampaknya akan dirasakan orang. Kita pernah berbuat salah dengan si A misalnya gitu. Nah, sekarang kita kalau bertemu gak enak kan perasaan itu, gak enak. Sehingga lek wis di kafir, dia nopo dihapus oleh Allah, wis disepuro. Ono ae dalane suatu saat tadi pedokno islah damai, tentram kan ngoten. Jadi selain minta pengampunan dosa, minta penghapusan kesalahan. Wa tawaffana ma'al abrar, dan minta diwafatkan bersama orang-orang abror. Siapa abror itu? Abror itu adalah jamak dari barun. Itu orang yang banyak berbuat kebaikan. Siapa lagi kalau bukan para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh. Jadi bahasa tawaffana. Tawaffana itu wafatkan. Wafatkan itu beda dengan matikan. Beda. Kalau matikan itu pencabutan nyawa, tapi kalau tawaffana itu sudah maksimal, kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada orang itu sudah maksimal, entek. Sehingga diakhiri umurnya. Jadi tawaffa itu sempurna, dan sempurnakanlah, maksudnya sempurnakanlah kenikmatan kami di dunia, entek itu bersama ma'al abror, bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Artinya apa? Artinya pada waktu tutup usia, berilah, jadikanlah kami ini memperbanyak amal soleh, sehingga mati dalam keadaan amal soleh, dan kelak di akhirat pun bersama orang-orang soleh. Jadi tunggunya apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi doa di dunianya seperti itu. Ini doanya ulil albab, orang-orang diberi kecerdasan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terus itu tadi dunia waktu dia berada di dunia. Sekarang doa ulil albab ketika keinginannya setelah meninggal dunia. Oh ya. Rabbana wa atina. Ini doa untuk setelah memasuki alam barzakh dan alam akhirat. Kalau doa 3 permintaan tadi itu diminta ketika mereka ulil albab
masih berada di dunia nduk di sepuro dosane, terus njuk dihapus kesalahan-kesalahan, terus setone dibarengno kaya orang abror, ngoten nggih. Ini lagi Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah kepada kami, berikanlah kepada kami apa saja wa'atana yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, atas utusan-utusanmu ya Allah. Wala tuhzina, dan janganlah engkau hinakan kami, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Innaka, sesungguhnya engkau la tukhliful mi'ad, itu tidak bakal mengingkari janji. Jadi setelah mati nanti ya Allah, setelah mati nanti saya tolong diberikan apa saja yang telah engkau janjikan kepada kami. Napa itu? Balasan-balasan dari amal soleh yang kami kerjakan sewaktu di dunia. Karena utusan-utusan panjenengan ya Allah, para rasul-rasulmu itu menyampaikan janjinya Allah kepada kita, sehingga nanti kalau kami sudah memasuki alam barzah, nanti kami sudah memasuki alam akhirat, mohon kami jangan dihinakan. Innaka la tukhliful mi'ad, kan sesungguhnya kami yakin ya Allah engkau tidak akan mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Fastajaba, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Fastajaba, kemudian mengijabahi. Napa mengijabahi itu bahasa sini? Mengabulkan, lahum, kepada mereka, ulil albab, Rabbuhum, Tuhan mereka. Tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan ulil albab yang mereka minta dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Anni, firman Allah, anni, sesungguhnya aku, dawuhipun Allah, la udhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, amala amilin, amal seorang amil, amal seorang yang berbuat kebaikan. Menyia-nyiakan itu nopo? Menyia-nyiakan itu tidak menghilangkan. Sesungguhnya aku, terus ya Allah, itu tidak menghilangkan amalnya orang yang berbuat amal, tidak akan melupakan amalnya orang yang berbuat amal, minkum, dari kalian. Jadi ambek Gusti Allah disimpan. Min dzakarin aw unsa, baik dari orang laki-laki, aw unsa, atau orang perempuan. Bah lanang bah wadon sing amal soleh ora bakal disia-siakno kalian Allah Subhanahu wa taala. Artine amale iku ora diilangno. Berbeda dengan kita manusia. Ada orang yang berbuat baik pada kita, ya wis akeh laline lah awak dhewe nggih. Nah, Gusti Allah mboten, kita berbuat baik kepada Allah sehari ini 1000 kali, tercatat dengan rapi dan cepat. Kemudian dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah janji la udhi'u amala amilin, tidak menyia-nyiakan. Artinya tidak menghilangkan, tidak melenyapkan, tidak melupakan amal seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian itu adalah termasuk dari sebagian yang lain. Artinya bah lanang bah wadon iku padha, ora dibeda-bedakno Allah Subhanahu wa taala. Oleh wong lanang iku ibadahe yak mene, ganjaran sak mene, wedok sak mene, enggak ada beda-bedanya.
Karena pada hakikatnya dijelaskan di sini oleh Allah, ba'dukum mim ba'd, sebagian kalian itu adalah sebagian dari yang lain. Wong lanang ya teko wong wedok ya teko wong lanang. Lek diurut-urut dadi siji. Ngoten. Diurut-urut akhirnya tiba dadi Nabi Adam. Lah Siti Hawa niku nggih teko Nabi Adam. Nabi Adam teko Gusti Allah. Jadi Gusti Allah orang beda-beda. No amale wong siji ambek wong liyane. Oh iku ganteng amale apik. Kayak ono wong welek amale apik. Beda mboten. Nah, mboten. Jadi Allah tidak memandang rupa. Allah tidak memandang jenis kelamin, tapi sing dipandang oleh Allah napa? Amal solehnya. Niat napa? Amal dan hatinya, hati dan amalnya. Ya betul gini hadis sini la yandurullah ila suwarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah gak ndelok rupa sira kabeh, tapi sing ditelok Gusti Allah iku ati sira kabeh lan amal sira kabeh. Atine lek ikhlas, amale ikhlas, terus amale bener, ya mesti oleh balasan teko Allah Subhanahu wa ta'ala.